Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bersua kembali secara online untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'anul Karim yang tepat. Karena membaca Al-Qur'an ini bukan dengan teori yang kita buat, akan tetapi mesti meniru asalnya, yaitu mesti meniru bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Faidza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Jika kami bacakan kepada Al-Quran, maka ikutilah bacaan tersebut. Di sini perintahnya fattabi', ikuti. Maka hendaknya seorang Muslim ketika membaca Al-Quran, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membacanya sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran tersebut. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita masih di makharijul huruf dan sudah sampai di makhraj huruf qaf. Dan insya Allah di hari ini kita akan mempelajari 4 huruf dari huruf-huruf hijaiyah, dari mana tempat keluar 4 huruf ini. Nah, sebentar kita buka filenya. Baik. Nah, kita masuk di huruf berikutnya yang ada di al-lisan atau di al-fam, di mulut, yaitu huruf kaf. Huruf kaf, yaitu pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak, daging. Ke depan sedikit setelah huruf qaf. Bagaimana? Di sini kami coba cari kemarin gambar yang sesuai. Nah, di sini ada makhraj huruf kaf. Nah, jadi pangkal lidah, ini bisa dilihat semua ya. Ini pangkal lidah. Ini pangkal lidah bertemu dengan rahang lunak dan rahang keras kalau huruf kaf. Nah, ini yang di warna ini yang keras. Kemudian dia juga ada sedikit ketemu dengan rahang keras, lebih maju sedikit. Kalau qaf, dia cuma di sini aja. Nah, tidak karena bagian yang keras ya, hanya bagian yang lunak saja. Nah, dari sinilah, dari pangkal lidah bagian belakang, ketika dia bertemu dengan rahang lunak dan rahang keras, dari situlah keluar huruf K. Sehingga huruf K posisinya lebih ke depan sedikit dibandingkan qaf. Kalau qaf, dia hanya bertemu sebagian saja. Nah, hanya bertemu sebagian saja. Baik, kita coba baca bersama. Silakan diaktifkan audionya. Mic-nya silakan dibuka. Kita latihan membaca huruf K dulu. K. 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 Ki. Ki. Ku. Ku. Ak. Ak. K. 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 Ki. Ku. Ku. Ak. Ku. Nah, kita baca latihannya di sini. Baca bersama. Kaki kuak. Kaki kuak. Kaki kuak. Kaki kuak.
Jadi dia bukan seperti K-nya orang Indonesia. Kalau K gitu kan. Kalau dia ada sifat hamznya, nanti akan dipelajari insya Allah terkait bagaimana sih pengucapan huruf kaf yang tepat ini ketika kita membahas sifat dari huruf tersebut. Nah, jadi membacanya enggak K, enggak, tapi K. Ka, Ah, ka, ka, Kakiku ak. ak, kakiku ak. Kita baca bersama. Ah, Kakiku ak. kakiku ak, ak. Kukang kanikak naminal mukni makikang kanika. Kukang bukan kanikak minal minal mukni makikan kanika. Kakiku ak. Kakiku ak, Kukang kanikak naminal mukni makikang kanika. bukan kanikak minal makikan kanika. Apa namanya? Tadi habis baterainya tinggal sedikit. Nah, jadi perhatikan di sini kukang kani di sini ada ikhfa dan ikhfa pada huruf kaf ini dia dari hidung. Nah, ini nggak ada dari mulut sehingga bukan kukang tapi kukang. Nah, Kukang kita baca lagi. Kukang kanikak naminal mukni makikang kanika. Bukan kanikak minal makikan kanika. Nah, jadi insya Allah di kaf ini sudah jelas belum tempat keluarnya? ah, Nah, itu. Insya Allah lebih jelas ya karena saya dikasih petunjuk seperti ini. ak Baik, Kukang sekarang latihan satu-satu. Silakan dari Pak Alex dulu. Betul? 64. Kakiku ak. Bukan kanika Di sini namina. disamarkan. Kukang samar. Bukan kanika naminal mukni matikang. Makikang kanika. Ma minal mukni matikan. Kanika, ini ada kanika di bawahnya. Kelihatan tidak? Oh iya. Nah. Makikan manika kanika. Makikang kanika. Makikang kanika. Nah, baru Alfik Pak Alex. Kemudian Pak berdasarkan nomor saja dulu ya. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi. Belum kedengaran suaranya, Pak. Tes. tes. Halo Ustaz. Ya, silakan. Sudah jelas sekarang. Oke. Kakiku ak,
Ku kang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Gitu Ya. Ustaz ya. Ya, benar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Alif. Silakan Pak Alif. Kakiku kang kanikak naminal mukni maki kang kanika. Masya Allah, ini udah bagus juga. Cuma nanti ketika ikhfa-nya lebih ke hidung saja ya. Maksudnya dia nggak terbagi dua. Jadi sebenarnya ketika ikhfa itu, sebagian besar huruf hijaiyah itu terbagi dua. Kayak misalnya anta. Ada dari hidung, ada dari mulut. Hanya saja pada qaf dan kaf, ini kuat sehingga dia murni. Tidak ada dari mulut, dari hidung semua. Maki kang. Nah, jadi ini kuat sekali. Nah, berikutnya Pak Yusuf, silakan. Kakiku ku kang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Nah, bagus. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Maman, silakan Pak Maman. Nah, Ustaz. Kakiku kang kanikakna Ditahan. Kukang kanika. kang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Diki. Ada Pak Diki? Kakiku kang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Nah, bagus. Masya Allah. Ini bagus-bagus. Kemudian berikutnya silakan Pak Anto. Nah, Ustaz. Kakiku kang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Ya, bagus. Barakallahu fiikum. Nah, jadi untuk huruf kaf ini memang mungkin lebih mudah ya, karena dia kita berasa nih ada lidahnya. Pokoknya ketika sudah di lidah, insya Allah lebih gampang gitu. Kecuali nanti huruf-huruf yang lewat pinggir lidah mungkin, karena mungkin jarang kan. Nah, baik. Jadi ini huruf kaf, ini huruf kedua yang dia menggunakan lidah. Yang pertamanya dia huruf qaf. Huruf qaf ini mirip dengan huruf kaf, cuma dia cuma apa? Bertemu dengan rahang yang lunak saja kalau huruf qaf. Nah, berikutnya kita masuk ke huruf yang berada di tengah lidah. Nah, huruf yang berada di tengah lidah yaitu huruf jim. Huruf jim. Nah, huruf jim ini di tengah lidah, bisa dilihat di tengah lidah bertemu dengan rahang atasnya. Jadi dikenakan ja, ja. Nah, silakan maksud dicoba pegang dulu tengah lidahnya dengan jari, tandain, kemudian naikkan ke langit-langit. Ja, ja, ditempelkan seperti itu. Baik. Coba kita baca bersama latihan mengucapkan huruf ja-nya. Boleh dihidupkan. Silakan dihidupkan mic-nya. Ja, 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 ji, 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 ju, 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 aje, aj, aja, aje. aj, aja, Nah, dan ada huruf ja ini, dia nanti sifatnya adalah jahar, sehingga tidak ada mengalirnya nafas atau udara, sehingga bukan aj, tapi aje. aja. nggak Nah, boleh bocor gitu Ustaz ya. ya, mungkin kalau ada bocor itu mungkin bocor sisa aja ketika dia nempel, kemudian ada.
Nah, kalau itu mah sisa aja sebenarnya. Jadi bukan aj. Karena sebagian kaum muslimin ketika mengucapkan ja ini mereka mengucapkannya aj seperti itu. Jadi Itu sebenarnya ada DC itu namanya Ustaz. ya becek. Seharusnya tidak. Nah, tapi nanti detailnya kita pelajari di sifat huruf. Sebetulnya dalam pelajari makharijul huruf dan sifat, kalau yang biasa diterapkan oleh sebagian guru kami itu, mereka menggabungkan antara makhraj dengan sifat, yaitu tempat keluarnya, kemudian sifatnya bagaimana. Itu biasanya digabungkan. Hanya saja kita mungkin perlahan dulu, makhrajnya sudah kena semua, kemudian kita belajar sifat huruf, baru kita gabungkan antara makhraj dan sifatnya. Hanya saja ini untuk tanbih, agar diperhatikan bahwa saya pengucapan ja, bukan pengucapan yang mengalir nafasnya, sehingga bukan aj, tapi aje, dan dia qalqalah. Baik, kita latihan lagi. Ja, Ja. Ja. ji, Ji, Ji. ju, Ju, aje. Aje, Nggak perlu tahan aje, nggak. Tapi langsung aje. Jadi kalau qalqalah itu kita tabaud, menjauhkan makhrajnya. Jadi kan ini nempel nih. Bisa dilihat, ini nempel. Jadi begitu nempel, ini udah udah nempel aj. Kemudian kita jauhkan. Itu qalqalah, menjauhkan. Aje, dipisahkan saja. Nah, jadi yang ini nempel kemudian jadi pisah. Dijauhkan antara tengah lidah dengan rahang atas. Aje. Kita latihan lagi. Aje, Aje, ije, Ije, uje. Uje, Nah, jadi dia nempel lepas begitu. Aje, bukan aj, tapi aje. Ije, uje. Nah, aja, aji, aju. Nah, kita latihan yang di bawahnya. Sebentar, anak harokatin dulu. Baik, kita baca. Jajiju aja. Kalau masih ada udara, maka udara berlebih ya, bukan udara ketika dia sisa. Maka ini perlu diperbaiki. Ja, Nah, kita latihan lagi. Jadi ju aja. Jadi Aje, Ju jani jajena. Jani Jajena, Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ikhfanya ju jani ini ada udara dari hidung dan dari mulut. Kalau kaf sama kof dia enggak, dia dari hidung, dari rongga hidung. Nah, itu perbedaannya. Ketika ikhfa di sini, kalau kalau tutup hidungnya pun masih ada, bisa sedikit. Nah, kalau makika, nah dia sangat kuat di sini. Nah, kita ulangi lagi. Jani jajena. Jani jajena.
Jujang Jujang jani jajna minal mujni minal minal mujni majijan janija majijang janija jajiju aj jajiju aja aja kalau jajiju aja jajiju aja Jujan jani jajna minal mujni majijan janija jujang jani jajna minal mujni majijang janija. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Jadi bukan ja, enggak, tapi ja. Jajiju aj. Nah, sekarang bisa dimandikan dulu kecuali Pak Alex. Silakan Pak Alex. Jajiju ada. Jujan jani jadna minal mujni majijan janija. Nah, perlu diperhatikan di sini majijan ada ikhfa, ditahan. Majijang janija. Nah, sama mungkin nanti ke depannya diperhatikan lagi terkait panjang pendeknya Pak Alex ya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian Pak Budi, silakan Pak Budi. Nah, Ustaz. Jajiju aja jujang jani jajna minal mujni majijang janija. Masalah. Ini bagus. Barakallahu fiik Pak Budi. Silakan berikutnya Pak Alif. Jajiju aj. Ah, Ju enggak. Aja. aj. Nah, Jajiju aj. Jujang jani jajna minal mujni majijang janija. nah Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Yusuf, silakan. Jajiju aja Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Nah, bagus. Barakallahu fiik. Dan berikutnya Pak Maman, silakan. Jajiju aj. Aja, kalau kalah aja. Jajiju aj. Bukan, Jujang tapi dia tempel kemudian lepas. Aja. aj. Aj. Silakan. Jajiju aj. Di kalau Juj. dipantulkan aja. Aj. Ya, silakan. Jajiju aj. Jujang jani jajna minal mujni majijan janija. Nah, nanti diperhatikan lagi Pak Maman terkait kolkolah ya. Kolkolah itu dia memantul sehingga caranya ditempelkan lepas. Aja. Jajena. Mujeni. Nah, sorry itu. Nah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Pak Maman. Kemudian berikutnya Pak Diki, silakan Pak Diki. Jajiju aja. Jujang jani jajna minal mujani majijang janija. Nah, ini majijang masih seperti itu nanti tadi udah bagus yang jajiju ajanya. Cuma ketika maji, nah ada nafas yang kalau kata Pak Adar tadi apa?
basah seperti itu ya. Nah, Nah, Ustaz. ya barakallahu fiik, Pak. Kemudian Pak Anto silakan. Nah, Ustaz. Jadi aj jujang jani jajana minal mujani majijang jani ja. Nah, Masya Allah. Bagus ini. Barakallahu fiik. Nah, ini huruf pertama yang dari tengah lidah. Jadi di tengah lidah ini nanti ada 3 huruf yang bernama jim yang sekarang kita pelajari. Kemudian ada sya dan ya. Dikatakan oleh Ibnu Jazir rahimahullah, asfal wal wastu fajimushinu ya. Ini tiga-tiganya sama dari tengah lidah. Nanti yang bedakan adalah sifat hurufnya. Maka berikutnya ya dari tengah lidah ada huruf sya. Ada huruf sya. Dan di antara kesalahan yang banyak terjadi adalah ketika mengucapkan huruf sya dengan memajukan bibir. Sya seperti itu. Padahal huruf sya tempat keluarnya adalah di tengah lidah. Nah, kita lihat di sini huruf sya. Nah, huruf sya seperti ini. Ini sama-sama tengah lidah. Nanti yang membedakan adalah sifatnya. Karena ada yang sifatnya dia mengalir sehingga tidak terlalu nempel, ada yang berbeda-beda di sifat huruf akan kita jelaskan. Tadi huruf ja di tengah lidah, ini juga sya tengah lidah. Sehingga tidak ada pengaruh pada bibir. Bibir ini hanya berpengaruh ketika berharokat saja. Kalau fathah dibuka, a, sya. Kalau domah dimajukan bibirnya, syu. Kalau kasrah diturunkan, rahang bawahnya, shi. Nah, jadi kalau dari makhraj, tiga-tiganya sama-sama dari tengah lidah. Bertemu dengan rahang atas. Sehingga diucapkan sya. Bukan dengan memajukan bibir. Karena di antara kesalahan yang paling banyak kita dapati dari seorang yang baca Al-Quran adalah dia mengucapkan sya dengan memajukan bibir. Sya. Dan ini tidak tepat. Nah, sekarang kita sebentar, harokat dulu. Nah, kita coba latihan biasa dulu sebelum masuk ke latihan ini. Silakan dihidupkan mic-nya. Nah, kita baca sya. 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 Coba Sya. kalau misalkan antum ada cermin atau misalkan HP-nya dihidupkan kameranya, nanti kita lihat itu. Ya. Apakah bibirnya maju? Kalau misalnya maju, sya, maka itu belum benar. Nah, Sya. Shishu. Ya nggak ada pengaruh dari bibir, kecuali hanya harokat. Kalau sya ya dibuka sya. Nah, Shishu ash. kita baca sya. Shi. Shu. Ash. Nah, kalau sya ini dia menyebar nih, nanti udaranya. Ash, kalau taruh tangan kita di depan mulut, maka dia akan ada kayak udara gitu nyebar. Ash. Namanya tafashi. Tafashi ya saya. Ya, tafashi menyebar. Ash. Ish. Nah, sekarang kita baca bersama latihannya. Syashishu ash. Silakan dihidupkan mic-nya. Syashishu ash.
Bentar ya. Ash. Syashishu Syashishu ash. Shushan shani shashna. Shushan shani shashna. Shushan shani shashna. Shushan Shani shani shashna. Minal mushni. minal Minal mushni. Mashishan shani sha. Mashishan shanisha. Shashishu ash. Syashishu ash. 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 Ya suara yang ngalir. Ash. Dan Ash. nafasnya ngalir. Sempurna berarti dia alirannya. Shashishu ash. Syashishu ash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Pak Alex. Pak Alex ada? Nah, silakan Pak Budi mungkin, Pak Alexnya lagi belum aktif mic-nya. Nah, Ustaz. 6. Itu Pak Alex sudah bisa. Ya. Mungkin Pak Alex dulu ya. Apa Pak? Ya, silakan. Sasisu as. Ini belum kena makronya. Coba Pak Alex mungkin bisa pakai jari, dikeluarkan lidahnya, tunjuk tengah lidahnya. Saudara, mungkin kita ambil contoh dari huruf jim. Nah, jadi lidah kita nih, kalau dari depan kita rasa aja kira-kira yang tengah mana nih. Kita kenakan, kemudian naikin yang kita sedot tadi. Dinaikkan ke lain. Sya, jadi seperti itu. Sa. Sya. Belum? Mungkin. Ya, coba lagi. Sa. Begitu. Nah, Jamil. Silakan, Pak Alex. 6. Sasisu as. Dia harus semuanya kena. Jadi bukan cuma sya-nya udah kena, shi-nya harus kena. Sya, shi. Nah. Sasisu as. Ash. Sasisu as. Ash-nya ini dialirkan suaranya. Ash. Seperti itu. Sasisu as. Ini jadi mirip seperti huruf sa ya. Jadi tadi yang sebelumnya udah tepat itu. Yang ketika latihan sya itu udah benar. Sasisu as. Ash-nya nih udah lumayan. Sekarang kita latihan di sini dulu. Coba ketika disyukur ash. As. Nah, ish. Asya. Asya. Jamil, itu bagus. Sekarang dipraktikkan. Sya. Sya. Shi. Shu. Su. Bukan su tapi shu. 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 Tadi yang sebelumnya bagus. Shu. Coba kita lagi. Ash. Belum. Ash. Asya. Asa. Kita lihat lagi. Ash. Asya.
Asya. Nah, ini bagus nih seperti ini. Kita latihan kasrohnya asyi. Asy. Enggak, asyi. Asy. Nah, kita ulangi lagi mungkin As. asya. Asya. Ini sya ketika fathahnya udah benar. Asyi. Asy. Itu udah hampir benar. Lagi coba asyi. Asy. Asyu. 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 Nah, coba sekarang syashishu ash. Syasisu. As. Nah, ini belum kena, Mas, belum kena. Belum pas ya, Pak. Ya, jadi ketika latihan itu ash itu kan udah kena tuh. Jadi kenapa kita latihannya di sukun dulu? Ash kalau udah kena apa? Nah, kemudian kita masukkan tasjid dan harokat. Jadi asya, asyi, asyu. Karena sebelumnya udah kena. Tapi ketika kita lepas, kadang kembali ke awal lagi. Jadi sya, si lagi. Coba kita latihan sekali lagi mungkin Pak Alex. Nanti sambil terus latihan. Ash, As. asya, Asya. asyi, Asy. enggak, asyi, Asy. ash, As. asya, Asya. 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 Masih belum. Coba ash. As. Nah, As. mungkin Pak Alex bisa coba disentuh lagi tengah lidahnya, disentuh dulu pakai jari. Kemudian coba diikat. Ash, ash. As. As. Nah, As. ya sebelumnya As. As. belum. Ash. As. Nah, asya. Asya. Ini bagus. Asyi. Asy. Ini udah pas nih. Jangan dipindahin lagi Pak Alex ya. Nah, Ustaz. Asyu. Asu. Coba sekarang baca. Sya. Sasisu. Asa. Belum. Yang sebelumnya itu udah bagus sebelumnya. Nah, Sasisu. kita lagi. Ash lagi. Ash. As. As. Asya. Asa. Asyi. Asy. Asyu. Asu. Asyu. Asu. Coba syashishu. Sasisu. Sya-nya udah benar. Sya-nya udah benar. Tinggal syi sama syu-nya belum. Nah, nanti mungkin kita kembali lagi ke Pak Alex ya. Sambil Ya. Pak Alex latihan dulu. Sambil dengar teman-temannya juga. Nah, Pak Alex. Kemudian Pak Budi, silakan Pak Budi. Paham Ustaz. Bismillah. Syashishu ash. Syushang shani shashna minal mushni mashishang shani sha. Nah, bagus. Salah. Kemudian Pak Alif silakan. Syashishu ash. Syushang shani shashna minal mushni mashishang shani sha. Sya diulangi. Shani sha. Bagus. Silakan berikutnya Pak Yusuf. Syashishu ash. Syushan sani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ini juga Masya Allah bagus. Berikutnya Pak Maman silakan. Shashishu ash. Shushan shani shasna. Shashna.
Syushan shani shashna. Di sini diikhfakan shani shashna. Syushan shani shashna. Minal mushni mashishan shanisa. Bisa nggak dialirkan lagi suaranya, Pak Maman? Jadi shani shashna. Shashna. Syushan shani shashna. Suaranya ash. Ya, sebenarnya shashna. Shasna. Silakan. Syushan shani shasna. Lanjutkan. Minal mushni ini juga mashishan. dialirkan. Minal mushni mashishan shanisha. Berikutnya Pak Diki, silakan Pak Diki. Shashishu ash Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Ini untuk Pak Diki, kebanyakannya sudah pas makronnya, cuman terkadang ketika mungkin ada dua ya, shashna, ini ada yang kurang tepat di sini. Mungkin bisa bilangnya Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Mashishan, ada yang kurang. Harus kena mashisha shanisha. Mashishan shanisha. Nah, barakallahu fiik. Pak Diki. Silakan Pak Anto. Nah, Ustaz. Shashishu ash Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Mashishan shanisha. Ulang, Ustaz. Ya. Silakan. Shashishu ash Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Jadi ketika ini sukun, jangan sampai Shushan shanishash. Nah, dia nggak boleh putus. Tapi dia mengalir. Shushan shanishashna shashna. Jangan sampai shashna, enggak. Karena dia rakhawah, sifatnya mengalir suaranya. Tidak boleh putus. Silakan sekali lagi, Pak. Shashishu ash Shushan shani shashna. Gitu, Ustaz? Ya, betul. Minal mushni mashishan shanisha. Nah, bagus. Barakallahu fiik. Dan mungkin nanti Pak Alex sekalian nanti ya, habis kita ini kita murojaah insyaallah. Murojaah huruf-huruf yang sudah kita pelajari biar tidak lupa di mana tempat keluarnya dan bagaimana pengucapannya. Jadi nanti sekalian di akhir saja ya, setelah huruf ya, insyaallah. Nah, kemudian berikutnya huruf yang kita belajar di hari ini adalah huruf ya. Huruf ya sama, lidah bagian tengah sejajar dengan langit-langit bagian atas. Ini lidah yang tengah sejajar dengan langit-langit bagian atas. Nah, adapun kenapa di gambar ini tidak nempel? Nanti insya Allah di sifat huruf kita bahas ya. Kita bahas secara detail di sifat huruf. Yang penting pertama ini, sekarang kita udah tempat keluarnya, baru nanti sifatnya bagaimana, kapan dia tebal, kapan dia tipis, kapan dia mengalir nafasnya, kapan mengalir suaranya. Nah, ini nanti di sifat huruf. Habis makharijul huruf langsung. Jadi kita udah selesai, semua huruf, tempat keluarnya udah tahu, baru kita mempelajari karakteristik dari setiap huruf tersebut. Bagaimana dia pengucapannya, ada yang tebal, ada yang tipis, dan semisal. Nah, sekarang kita masuk huruf ya. Huruf ya tadi tempatnya sama, hanya saja dia sejajar ya. Dia sejajar antara
tengah lidah sejajar dengan rahang atas. Nah, sejajar. Kita baca di sini. Ya, yi, yu. Nah, silakan dihidupkan mic-nya. Ini insya Allah gampang ya, karena ya emang ada banyak di bahasa. You. Ya. Ya, Ya. yi, yu. Ya. You. Nah, langsung saja atau kita baca sukunnya dulu. Ai. Ai. Kalau kasrohnya nggak mungkin dia jadi i, tapi i. I. Dia panjang ya. Kemudian ui. Ui. Ya, yi, yu, ai. Ya. You. Ai. Nah, harokat terus. Ai. Nah, kita latihan di sini. Ya, yi, yu, ai. Ya. You. Ai. Yang lain silakan dibuka mic-nya. Dihidupkan. Ya, yi, yu, ai. Ya, yu, Ai. Yu, yai, yani, yaina. yu, yai, yani, yaina. Nah, jangan terlalu lama juga ditahannya. Yu, yai, yani, yaina. Yu, yai, yani, Yaina. Minal muini. minal muini. Mayi, yai, yani, ya. Mai, yai, yani, ya. Mayi, yai, yani, ya. Mai, yai, yani, ya. Ya, yi, yu, ai. Ya, yu, ai. Yu, yai, yani, yaina, minal muini, mayi, yai, yani, ya. Yu, yai, yani, yaina, Yaina minal minal muini, muini mai, yai yani, yaniya. ya. Silakan Pak Alex. Yang lain bisa dimatikan dulu mic-nya. Padahal Pak Alex. Ya. You. Ai. Yu. Yai. Yaina. Minal muini. Mai. Ya. Yaini. Ya. Di sini ditahan. Mayi, yai, yani, ya. Minal muini. Mayina. Ya. Nah, diperhatikan. Mayi, yai, yani, ya. Mai. Yani. Ya. Nah, Pak Alex. Kemudian Pak Budi, silakan Pak Budi. Paham Ustaz. Ya yu ai. Yu yaina minal muini yaniya. Tadi yang yu, yai, kurang ditahan sedikit. Kurang Ustaz. Yu, yai, yani. Ulang Ustaz ya. Ya, silakan. Ya yu ai. Yu yaina minal muini yaniya. Ustaz ya. Kemudian Pak Alif, silakan. Ya yu ai. Yu yani yaina minal muini yaniya. Kemudian Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf.
Ya yi yu ai yu yai yani yaina minal muini mayiyan yani ya. Kemudian Pak Maman ya, bisa. Kemudian silakan Pak Diki. Ya yi yu ai Eh, yu ai-nya bukan pakai ain ya, pakai hamzah. Ya yu ai. ya yi yu ai yu yai yani yaina minal muini mayiyan ya. Jangan mayyiyaniya. Mayiyaini mayainia Yaniya. yania. Nah, bagus barakallahu fiik. Kemudian terakhir Pak Anto silakan. Ya yi yu ai. Yu yang yani yaina minal muini mai yani ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini terkait huruf-huruf yang kita pelajari di hari ini. Jadi kita di hari ini nambah 4 huruf. Yang pertama huruf kaf, kemudian huruf kaf tadi di pangkal lidah bertemu dengan rahang lunak dan rahang keras. Kemudian kita ke tengah lidah, di situ ada 3 huruf ja, sya, dan ya. Nah, sekarang kita murojaah sedikit, atau kita murojaah semuanya telah dipelajari, dan kita latihan bersama, karena bacaan Al-Quran ini harus terus dilatih. Kata Ibnu Jazar rahimahullah, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakkihi. Nggak ada bedanya antara orang yang membaca dengan yang tidak membaca, kecuali riyadhah, dia sering latihan tuh dengan mulutnya. Jadi latihan terus. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi itu ketika latihan huruf seperti dia mengunyahnya. Maksudnya karena dia saking latihannya. Nah, hanya saja perlu kita perhatikan latihannya ini tidak berlebihan, karena tajwid itu yaitu dengan sempurna dalam pengucapannya tanpa berlebihan. Karena 2 hari lalu kalau tidak salah, Anda sempat melihat sebuah video, ada orang yang membaca Al-Quran, ini salah satu metode baca Al-Qurannya, betul dia sempurna. A, I, U, jadi dibuka mulutnya, kasroh, dhammah, akan tetapi itu berlebihan. Maksudnya takalluf, memberati diri sendiri. Padahal huruf itu punya timbangannya. Kata Imam As-Sakhawi rahimahullah, lil harfi mizanun fala taku taghiya. Huruf itu punya timbangannya, jangan berlebihan. Fihi wala taku mukhsiral mizani. Dalam pengucapannya dan jangan juga menguranginya. Jadi harus sesuai, nggak berlebihan, nggak kurang. Nah, makanya Al-Jazari menyebutkan mukammilan min ghairi ma takallufi, yaitu dengan menyempurnakan pengucapan huruf tersebut tanpa takalluf, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, dengan lembut ketika pengucapannya tanpa serampangan asal-asalan. Nah, sekarang kita murojaah sedikit, atau kita murojaah semua yang telah kita pelajari dari makharijul huruf. Yang pertama di sini ada hamzah. Ada yang masih ingat di mana tempat keluarnya? Ada yang masih ingat? Tenggorokan bawah, Ustaz. Nah, tenggorokan bawah atau disebutnya pangkal tenggorokan. Nah, kita baca bersama di sini. Silakan dihidupkan mic-nya. A I U A. U an ani a na minal mu'ni ma I an ani a. Huruf hamzah dari pangkal tenggorokan. Berikutnya ada huruf H. Dari mana tempat keluarnya? Ada yang masih ingat? Tengah, Ustaz, tengah tenggorokan. Belum tepat, Pak Anto. Ini H ya, bukan H. Oh, masih sama, Ustaz. Masih sama, Ustaz. Masih sama. Satu tempat. Kita baca hahihu ah.
Huhan hanihahna. Minal muhni mahihan haniha. Minal muhni mahihan haniha. Berikutnya ada ain. Ada yang masih ingat huruf ain dari mana? Tengah tenggorokan, Ustaz. Tengah. Beda ya. Kalau H sama A samanya. Kalau ain dia naik sedikit ke tengah. Tengah tenggorokan. Kita baca. Ai'u a. Ru'an ani a'na minal mu'ani ma'i'an ani'a. Berikutnya ada huruf H. Huruf H di mana tempat keluarnya? Masih sama, bagian Ustaz. tengah. Sama dengan hamzah atau dengan H nih? Ain, Ustaz. Ain, nah, dari tengah tenggorokan. Kita baca hahihu ah. Ruhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Amuk dimarahin. Berikutnya ada huruf gha, huruf ghain. Apakah dia sama dengan ain? Beda, Ustaz. Dia bagian atas, Ustaz. Bagian atas, Ustaz. Bagian atasnya, nah, ujung tenggorokan sebelum masuk ke daerah lisan. Nah, kita baca ghaghiru al. Ghan ghani ghana minal mughni maghiran ghani gha. Nah, berikutnya ada huruf kha. Huruf kha dari mana tempatnya? Sama, Ustaz. Sama dengan hamzah ya? Sama Ghain. Kita baca khakhihu akh. Khani khafna minal mukhni makhikhan khani kha. Masih ada nggak yang dari tenggorokan? Atau cuma ini aja? Yang keluar dari tenggorokan ada lagi nggak selain ini? Nggak ada, Ustaz. 6 aja, Ustaz, dulu, Ustaz. 6 ini. 6 aja, Ustaz. Ain ha ghain kha. Nah, kemudian kita masuk ke yang di lidah bagian pertama ada huruf qaf. Huruf qaf ini di mana? Pangkal lidah, Ustaz. Pangkal lidah, Ustaz, belakang pada posisi menempel langit-langit bagian lunak. Nah, bertemu dengan pangkal, bertemu dengan rahang atas yang lunak ya, ke belakang. Kita baca qaqiqu aql. Qani qaqna minal muqni maqiqan qani qa. Nah, selanjutnya kita geser ada huruf kaf. Dari mana huruf kaf? Ini yang baru kita pelajari hari ini. Paling belakang. Pangkal lidah. Bagian tulang atas. Nah, kita baca kaki kuak. Ukang kanikakna minal mukni makikang kanika. Kanikakna minal mukni makikang kanika.
Kalau tadi kita di pangkal lidah, sekarang kita maju sedikit ke tengah lidah. Ada huruf yang berapa? Huruf jim. Kita baca jajiju aja. Jajiju aja. Jani jajana minal mujani majijan janija. Jujang jani jajana minal mujani majijang janija. Nah, kemudian ada huruf sya. Huruf sya dari mana ini? Dari bibir atau dari lidah? Lidah Ustaz, kena ini langit-langit tengah Ustaz. Lidah belakang atau lidah depan? Tengah Ustaz. Tengah ya. Nah, tengah lidah bertemu dengan Langit-langit. Tahan atas. Nah, syashishu ash. Syashishu ash. Shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Syushang shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Nah, yang terakhir huruf ya. Ya yu ai. Ya yu ai. Yu yani yayna minal muyni may yani ya. Yu yani yayna minal muyni may yayna. Nah, sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Dan mohon semuanya latihan terus ya, dilancarin terus, pengucapannya dicek udah tepat atau belum nih, seperti itu. Insya Allah kita bertemu di pekan depan, dan mohon maaf ini kelewat 1 menit atau 2 menit ya, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.